Barang ini dibawa dari kota Galileo. Bagus. Ivan, selama ada uang, tidak ada yang tidak bisa aku dapatkan. Pasukan terakota juga bakal aku habisi. Oke. Kevin, si penyelundup barang warisan budaya sudah membunuh banyak orang. Kau nggak bisa kabur. Brengsek, kau selalu mengejarku seperti hantu. Ivan, dengar aku. Perempuan sialan ini terus-terusan merecoki kerja sama kita. Hari ini kau harus membunuhnya. Tidak usah bayar, buat kau saja. Ayo cepat, bunuh dia. Ayo, ayo. Iya. Bunuh dia. Iya. Cepat lari. Terima kasih. Mau mati kau. Dasar monster, mampus kau. Nyerah nggak? Ampuni aku salah. Ampuni kamu. Apa kau memikirkan pahlawan yang sudah mati selama kau mencuri barang warisan budaya? Lydia, Kapten mau bertemu denganmu. Kau adalah gadis petarung termuda di Cina. Apa kau sungguh mau pensiun? Kapten, aku sudah berpikir dengan matang. Tolong setujui, Kapten. Misi terakhirmu, menghancurkan organisasi Terminator. Penghancur, harus dihancurkan. Selain itu, kau harus cari seseorang. Dia menyamar di organisasi Terminator selama 10 tahun. Tidak ada nama, tidak ada foto. Cuma ada julukan, si Cakarnaga. Siap, misi terjamin sukses. Sekarang organisasi Terminator sedang menyelundupkan orang-orang di kapal pesiar. Korban yang dijual semuanya perempuan. Kau harus berangkat sekarang juga untuk menyelamatkan mereka. Tuan muda, kau melihat sesuatu? Jadi ini seleramu? Aku akan periksa di luar. Simpankan gadis kecil itu untukku. Siap. Cepat pergi. Terima kasih. Berhenti. Kalian pergi, akan kukejar mereka. Baik, aja. Mau mati? Aku ingat tusukan ini. Aku juga sama. Komandan, kami menemukan orang muda di area pengolahan limbah. Di mana dia? Aku Komandan Cina, malaikat maut di medan perang. Putriku, dibesarkan di tempat pembuangan sampah ini. Maaf, aku pasti akan menemukanmu. Kaning, Selin dibawa oleh seseorang, namanya Linda. Dibawa ke rumah sakit anak terbaik di Beijing Barat. Cucu dari keluarga Wijaya punya penyakit jantung bawaan. Linda mau ambil jantung nona muda buat dirinya. Apa jantung putriku segampang itu buat diambil? Linda, aku bakal bikin keluarga Santoso dihukum selamanya. Tuan Aldi, semuanya sudah siap. Kita bisa mulai sekarang. Iya, aku mengandalkanmu. Kau Linda, mamanya Gyuvin? Iya. Kali ini keluarga Wijaya berutang budi padamu. Katakan apa yang kau mau. Tuan Aldi, kau tahu posisiku di keluarga Hartono. Aku mau Tuan angkat aku jadi putri angkatmu dan bantu aku jadi Nyonya Wijaya. Baik, aku bisa membantumu. Papa angkat. Lydia, kau belum mati? Siapa yang izinkan kau kesini? Pergilah. Kalau sesuatu terjadi pada putriku, aku bakal bikin kau gak bisa hidup dan gak bisa mati. Tangkap mereka semua.
Siapa kau? Kenapa bisa masuk ke sini? Berhenti! Kau orang nekat, berani melawan keluarga Wijaya. Serahkan dia padaku. Dia putriku. Aku tidak peduli dia anak siapa. Keponakanku sedang sekarat. Jantung di dadanya harus diambil buat keponakanku. Anak yang tumbuh di tempat sampah, bahkan tidak sebanding dengan ujung jari cucuku. Buatku, cucumu itu tidak ada artinya. Ayo hajar dia, hajar. Siapapun yang berani, gak akan ada yang selamat. Kenapa diam saja? Linda, ini akibat perbuatanmu. Bukannya kau bilang bertemu anak yatim piatu? Papa angkat, jangan marah dulu. Siapa yang sudah jadi papa angkatmu? Tuan Aldi, jangan marah dulu. Wanita ini namanya Lydia. Dia cuma anjing yang dipelihara keluarga Santoso. Lydia? Benar. Waktu itu, Mama Lydia membawanya saat umur 2 tahun dan menikah dengan papaku. Saat umurnya 5 tahun, mamanya meninggal. Selama ini, dia dibesarkan di keluarga Santoso. Dari kecil dia sangat penakut. Bahkan gak bisa ngomong apa-apa. Kali ini, dia pasti gak tahu mau ngapain lagi. Kau kira aku buta dan bodoh? Hah? Dia itu penakut? Aku tidak peduli. Pakai cara apapun. Besok, kau harus bawa anak itu kembali ke sini. Aku mengerti. Papa, Lydia sudah kembali. Dia membuat keluarga Wijaya marah dan membuat masalah besar. Sial. Linda, jangan khawatir. Biar aku yang urus. Selama kau bisa menjadi Nyonya Hartono, keluarga Wijaya, tidak ada artinya. Iya, makasih, Pak. Mama, Linda kau sudah pulang? Julian juga sudah pulang, dia di atas. Cepatlah ke kamar. Kalian berdua perlahan saja bangun hubungannya. Beneran, Ma? Tapi, Ma, dia selalu gak ngizinin aku masuk ke kamar utama. Jangan takut, Mama yang urus semuanya. Makasih, Ma. Aku pergi dulu. Hah? Perempuan itu, selidiki identitasnya. Julian? Keluar. Siapa yang berizin kau masuk? Mama yang kasih izin. Julian, sudah 4 tahun. Lagian kita juga punya Gyuvin. Tak bisakah kau menerimaku? Besok ulang tahun mamaku. Bisa nggak kau ikut aku? Lagian, kakak juga udah balik. Lydia balik? Iya. Beberapa tahun lalu, habis lahirin 2 anak haram, dia kabur sama orang lain. Gak tahu kenapa, dia balik lagi. Lydia, waktu itu kau pergi tanpa sepatah kata pun, melempar surat cerai lalu menghilang. Kau berutang penjelasan padaku. Oke. Serius? Apa ini surga? Apa kamu mamaku? Anak baik, mulai sekarang ini rumahmu. Sekarang namamu Ning Selim, oke? Oke. Lydia. Apa? Kau masih berani bertanya? Hah? Kau bahkan berani menantang keluarga Wijaya. So hebat sekali sekarang. Besok ulang tahun mamamu. Kau harus siapkan hadiah besar buatnya. Juga bawa anak harammu sekalian. Mamaku, Jessica, apa dia pantas? Hadiah besar kan? Pasti aku siapin. Tuan Julian datang. Selamat datang, selamat datang. Selamat datang, selamat Ternyata datang. hubungan Linda sama Tuan Julian seakrab itu ya. Nona Linda juga sampai khusus datang untuk ulang tahun Mama Julian. Julian, kita sudah nikah diam-diam selama 3 tahun. Kau gak pernah sekalipun datang ke pesta bersamaku. Bahkan Bagas dan Jessica gak tahu soal hubungan kita. Lalu, tanpa sepatah kata, kau mengirim surat cerai yang sudah ditandatangani. Ternyata kau tak pernah mencintaiku. Kak, lama gak ketemu. Kenapa gak bilang ke aku dan Julian kalau kamu mau ke sini?
Tidak malu kembali ke sini? Belum cukup ini membuat malu? Kau sendiri yang menyuruhku menyiapkan hadiah. Kurang menghargai apa lagi aku padamu? Ayo berlutut. Kau pikir kau hebat sekarang? Bahkan sama papa sendiri gak mau nurut. Selama bertahun-tahun ini siapa yang tahu kau tinggal sama laki-laki mana atau menjadi wanita murahan. Jadi ini Lydia, dengar-dengar dia sudah nikah juga ya? Gak tahu sama laki-laki yang mana. Kau benar, lihat saja mukanya itu. Pasti udah nempel ke laki-laki yang kaya. Dia bahkan punya 2 anak haram. Dengar-dengar dia sudah dibuang. Kalau soal mencari pria, mana bisa aku ngalahin kamu? Cukup. Kamu? Baru pulang sudah melawan mama. Bagaimana aku bisa punya anak sepertimu? Oke, hari ini kan hari spesial. Aku sengaja bawain hidangan penuh protein supaya tetap awet muda. Pas sekali untuk mama tiriku tersayang. Ini kan kotak hadiah sarang darah dari keluarga Melati. Katanya uang saja dia gak cukup buat beli ini. Ya ampun, cuma kotak hadiah sarang darah dari keluarga Melati. Rasanya biasa aja. Suamiku sudah sering beliin aku ini. Baiklah, berkat hadiah mewah yang kau kasih, kau boleh tetap di sini. Ya ampun, bau ini benar-benar khas dari sarang darah. Coba ku lihat. Dasar kurang ajar. Ini cara memperlakukan mamamu? Bagus sekali. Dasar anak durhaka. Lihat saja aku akan menghajarmu. Mamaku. Kau nggak pantas. Sayang, jadi mama tiri itu memang susah. Aku malah ditindas sama mantan anakmu. Berisik kau. Minta maaf pada mamamu. Pertama, kau yang suruh aku datang. Kedua, aku kesini hari ini untuk mengambil kembali 43% saham mama di perusahaan Mawar. Kurang ajar. Papa, jangan marah. Dia baru aja balik ke sini. Dia punya banyak masalah di luar. Jadi wajar saja kalau dia masih dendam. Kak, Papa sudah tua, gak bisa menahan amarahnya. Aku cuma mau menginjak kepalamu. Terus kau bisa apa? Jangan gerak. Kau gak pengen tahu di mana anak keduamu? Apa? Anak keduaku? Di mana anak keduamu? Aku benar-benar tahu. Kak, kenapa kau memukulku? Coba saja kalau berani. Apa kau manusia? Ma, jangan pukul dia. Kakak nggak bermaksud begitu. Apa kau manusia? Bahkan adikmu memohon padamu. Kakak, kau masuk kuyup. Aku yang mengantarmu buat ganti baju. Kau sadar nggak sih? Kau cari masalah sendiri. Kalau dari awal kau serahin bocah brengsek ninggalin itu, gak perlu ada drama kayak gini. Jangan kira menyewa beberapa pengawal bikin kau jadi kuat. Dengerin ya. Dulu kau nggak bisa ngalahin aku. Sekarang pun sama saja. Serahin padaku Ningselin. Jawab aku. Di mana Isabel? Kalau kau berani melakukan aku kayak gini, kau nggak bakal pernah tahu. Aku punya banyak cara untuk membuatmu bicara. Lydia, jangan coba uji kesabaranku. Julian, akhirnya kau datang. Kakak sudah gila. Dia mau membunuhku. Kita seharusnya bicarakan baik-baik kan? Tuan Julian mau ngobrol apa? Mau membahas bisnis denganku? Atau mau ngobrol dari hati ke hati sama mantan istri kayak aku? Bebas saja. Julian, aku takut. Bisa kamu peluk aku? Pergilah. Aku belum puas. Bekas luka di punggung Lydia sama persis seperti foto yang Julian temukan. Julian gak boleh sampai tahu kalau dia itu perempuan yang dia cari. Kau mau apa? Tadi kau bilang sendiri, kau mau ngobrol dari hati ke hati kan? Lepaskan aku! Menjijikan! Menjijikan apanya, Lydia? Kau dengar ya? Selama aku belum bilang cukup, kau tidak akan bisa lari. Aku tidak tahu kalau kau suka main seperti ini. Pergi! Tuan Julian sudah lama tak menyentuh perempuan ya? Kau buru-buru banget.
Apa aku ini mainanmu? 5 tahun lalu kau memanggilku ke hotel. Aku kira itu kau. Anak-anak juga anakmu. Tapi jangan keterlaluan. Hah? Dasar rubah licik. Berani-beraninya kau menggoda kakak iparmu sendiri. Kak, kenapa kau begini? Perempuan tidak tahu malu. Pergi dari sini sekarang juga. Tuan Julian, kita pikirkan saat waktunya tiba. Julian, nggak ada yang terjadi antara kau dan kakakku kan? Untung aja kita datang tepat waktu. Lydia, kenapa kau nggak mati aja? Bukannya Julian lagi nyari wanita yang sangat penting buat dia. Aku juga bikin tato. Aku cuma mau kau lenyap. Gak tahu malu. Dia bahkan godain suami kakaknya sendiri. Cih, bukannya dia kepincut harta Tuan Julian. Itulah yang dilakukan wanita murahan. Mereka selalu nempel sama yang kaya. Baiklah, aku balik dulu. Pria mana yang bisa membuat dia menunjukkan ekspresi selembut itu? Brengsek kau. Apa kau manusia? Berani-beraninya kau membuat papamu berlutut. Punya anak kaya kamu benar-benar sebuah kesialan. Kalau aku jadi Tuan Bagas, aku langsung putuskan hubungan. Nyonya Lydia, ini kontrak pengalihan untuk kepemilikan saham grup Melati. Dapatkan sidik jarinya. Baik. Mulai sekarang, kau dan aku putus hubungan sepenuhnya. Ingat, jangan cari gara-gara denganku. Kalau tidak, aku titip papa sama para perawat. Oke, terima kasih. Lydia anak durhaka, sama aja kayak mamanya. Dia bahkan mukulin papanya sampai masuk rumah sakit. Lebih hina dari anjing. Saham 43% itu adalah mas kawinmu. Mama, kita harus bagaimana sekarang? Keluarga Wijaya lagi mendesakku. Jangan khawatir. Aku kenal orang di dunia hitam. Bukannya Julian itu hebat. Dia menghancurkan reputasiku. Baiklah, aku akan membuatnya menderita. Halo, ini Tuan Erwin. Ini aku, Mr. Ki. Ulang tahunku hancur berantakan. Apa? Oke. Iya, terima kasih Tuan Erwin. Sampai jumpa. Gimana, Mah? Beres. Malam ini pamanmu Erwin bakal kasih pelajaran buat si Lydia gila itu. Lalu jeblosin dia ke penjara. Lihat seberapa sombong dia nanti. Tunggu sampai Lydia masuk penjara. Aku akan bawa anaknya ke hadapannya supaya dia minta maaf padaku. Setelah itu aku akan mencari cara supaya Julian jatuh cinta padaku. Ayo, Mama. Mama. Dulu aku hamil 10 bulan dan melahirkan 2 anak. Aku bahkan belum sempat melihat mereka dengan baik sebelum kami dipisahkan. Dalam sekejap mereka sudah tumbuh besar. Aku penasaran, sekarang Isabel ada di mana? Kau sudah makan? Paman Andre masakin buat aku. Kalinda, aku... Lupakan saja. Nanti aku ajak dia makan di luar. Oh iya, kalau kau ada waktu, bawakan Linda ke sini. Aku mau menginterogasinya sendiri. Baik. Siapa yang namanya Lydia? Mau apa kau? Kau Lydia kan? Pinggang ramping bokong besar, pas dengan seleraku. Mau apa kau? Mau apa? Apa masih belum jelas ya? Kesini sekarang juga. Baiklah. Jangan berpura-pura. Aku sudah lama menyelidikimu. Kau tidak kenal siapapun dari geng. Siapapun yang kau panggil hari ini, mereka harus berlutut di kakiku. Mama, aku takut. Jangan takut, Mama di sini. Begini saja. Kalau kau bisa buat aku puas malam ini, aku akan berbaik hati untuk melepaskanmu. Ayolah, tangkap mereka, biar ku injak di bawah kakiku. Wah, ramai sekali. Tuan Julian, sedang apa di sini? Lanjutkan saja. Tuan Julian, Nyonya Lydia itu, iya, dia sangat membenciku, mana mungkin minta tolong padaku. Ngapain dia di sini? Suruh ya melihat orang lain menindasku. Dasar menjijikan. Apa ini anaknya dengan pria lain?
wakil pemimpin. Kenapa kau di sini? Kenapa dia juga di sini? Anak itu milik keluarga Wijaya kami. Jadi berikan anak itu padaku. Geng Naga Hitam? Aku gak berniat menyerangmu. Tapi kalau ada niat jahat ke anakku, jangan salahkan aku kalau gak ada ampun. Jika kami tidak serius, memangnya kau pikir geng Naga Hitam ini Hello Kitty? Hari ini kalau kau berikan anak itu padaku, kubiarkan tubuhmu utuh. Mama, aku takut. Tidak apa-apa. Balik ke kamar nonton kartun aja. Mama bakal ngobrol dulu sama para om ini, oke? Ayo. Andre. Ayo. Sial, tidak terima tawaran baik, malah terima hukuman. Serang dia. Jangan bunuh aku. Barusan sok keren banget kan? Kenapa sekarang ketakutan? Cucu keluarga Hartono, cepat bantu aku. Keluarga Hartono kami tidak ikut campur urusan keluarga Wijaya. Kusarankan lepaskan aku. Kalau tidak kau akan jadi musuh keluarga Wijaya. Keluarga Wijaya tidak akan mengampunimu. Keluarga Wijaya? Gak ada apa-apanya buatku. Ketua, wanita ini gila. Dia ingin membunuhku. Ketua, wanita ini memukuli wakil ketua sampai berdarah. Cepat tangkap dia. Wanita sial, berani-beraninya menantang geng Black Dragon. Aku punya ribuan alasan menjebloskanmu ke penjara. Tangkap dia. Tidak benar ini. Kalian salah orang. Ketua, maksudmu apa? Maaf, Nyonya Lydia. Aku telat. Ketua, kenapa kau panggil dia Lydia? Apa kau tidak salah? Bawa dia pergi. Tuaning, aku akan suruh orang perbaiki rumah ini. Kau punya waktu 1 jam. Aku mau ajak anakku keluar. Kalau aku kembali dan semuanya belum selesai, kau harus mengaku salah dan mundur. Siap, laksanakan. Mama, apakah ini mahal? Mama nggak perlu buang banyak uang buat Selin. Anak baik, Mama punya banyak uang. Om Bau juga. Apapun yang kau mau, bakal Om belikan. Bagaimana? Huh? Lydia, waktu itu kau cuma meninggalkan surat cerai untukku. Aku belum tanda tangan. Secara hukum kau masih istriku. Sekarang kau malah mesra dengan pria lain. Aku baru saja mau bayar, tapi sudah ada yang membayarnya. Siapa ya? Mama, aku ngantuk. Oke, ayo pulang dan tidur. Ayo, Mama antar pulang dan tidur. Ayo. Kenapa? Bagaimana bisa? Kau masih bisa tertawa bahagia jauh dariku? Sayang, Mama gak bakal mengampuni orang-orang yang menyakitimu. Aku mau kamu jadi anak yang paling bahagia di dunia. Siapa itu? Keluar! Ternyata Nyonya Lydia suka main pistol dan pisau di rumah. Keluar! Wanita sialan. Surat cerai saja belum ditandatangani, tapi kau sudah senyum-senyum bicara dengan pria lain. Brengsek. Udah cerai. Sebenarnya bajingan ini mau apa? Menginjak harga diriku? Sayang, kau di mana? Lepaskan aku! Aduh, dasar jalang. Tunggu aku di sana. Pergi, tunggu ya. Lydia. Tuan Julian bisa menerima semuanya. Apa Tuan Julian masih tertarik pada wanita yang pernah menikah sepertiku? Kau sudah disentuh orang lain. Kau mengaku kau berselingkuh.
Tuan Julian perhatian banget. Sampai aku kira kau benar mencintaiku. Ternyata aku salah mengira. Wanita sepertimu, aku bisa terima kapan saja. Kita cuma saling memanfaatkan. Soal perasaan, kau terlalu banyak berpikir. Soal perasaan, kau terlalu banyak berpikir. Tuan Julian kumat nalurinya. Di luar sana banyak cewek cantik. Kenapa Tuan Julian malah ngotot sama aku yang udah pernah nikah? Apa Tuan Julian memiliki selera yang khusus? Wanita di luar sana tidak semenarik dirimu. Julian, apa kau perlu menghina aku seperti itu? Menghinamu itu hiburan untukku. Jadi kenapa aku harus meninggalkan hiburanku? Iya kan? Ternyata kau lebih suka dominan dalam hal ini. Kau keluar. Apa ini? Jangan paksa aku membunuhmu. Mama, kamu ada di mana? Sepertinya aku pernah melihat tanda itu sebelumnya. Sayang, kenapa bangun? Aku kebangun. Aku takut saat ada mama. Biar aku tidur denganmu. Baiklah, ayo tidur. Apa itu anaknya bersama dengan pria lain? Baru saja dia ingin membunuhku. Sebenci itukah dia denganku? Kalau aja Henry gak nelpon, bilang dia lihat Julian sama Lydia di restoran semalam. Aku masih gak tahu apa-apa. Semalam Julian pulang telat lagi. Brengsek Lydia, berani-beraninya godain Julian. Julian, cobalah disetting kubuatkan khusus Tidak perlu. untukmu. Wanita jahat, aku tembak kau. Nyonya, kemana Nyonya mau bawa tuan muda? Pembantu sepertimu berani bertanya padaku. Seingatku, kamu juga punya anak kan? Kalau kamu berani berbicara soal ini, kamu akan tahu akibatnya. Gimana kalau luka di punggung anak ini ketahuan oleh Julian dan Jennifer? Pilih sembarang rumah sakit aja lah. Kali dia, ini anak Kalinda, Gyuvin. Aku terpaksa membawa Linda ke sini. Anak dari dia dan juga Linda. Lukanya parah sekali. Linda sangatlah kejam, bahkan pada anaknya sendiri. Mama, apa kau bilang? Orang itu mamamu? Itu kamu. Aku lihat fotomu terpajang di kamar papaku. Oh tidak, hanya Gyuvin yang bisa membuatku tetap berada di keluarga Hatono. Kalau Lydia tahu itu anaknya. Lydia, lepaskan anakku. Gyuvin, ayo ikut mama. Dia perempuan jahat. Andre, bawa bocah ini ke atas. Sekarang tinggal kita berdua. Kau mau apa? Mau apa? Di mana Isabel? Aku nggak tahu siapa yang kau maksud. Kau lagi menguji kesabaranku. Lydia, dengarkan aku. Di dunia ini cuma aku yang tahu di mana Isabel. Kalau kau berbuat sesuatu padaku, kau nggak akan pernah bertemu dengan anakmu. Kesabaranku ada batasnya. Berani-beraninya kau akan kuberitahu. Akan kuberitahu. Kenapa kau memukulku? 4 tahun lalu, aku bawa Selin dan Isabel. Aku buang mereka ke truk sampah. Buang mereka seperti sampah. Isabel aku buang ke tempat sampah. Isabel jatuh dari truk di tengah jalan. Terus dia diambil dan dibawa ke panti asuhan Matahari. Setelah itu, aku nggak tahu apa-apa lagi. Sungguh. Kak, ini salahku. Tolong maafkan aku. Kita ini saudara. Kak, maafin kau. Terus siapa yang maafkan aku?
putriku. Lydia, di mana anakku? Julian, kau datang menyelamatkanku. Lydia sudah gila, dia mau membunuhku. Dari mana kau tahu anakmu ada padaku? Aku tanya sekali lagi, di mana anakku? Apa? Kau bisa menyakiti putriku, tapi aku nggak boleh balas dendam? Aku tidak menyangka kalau kau bisa sekejam ini. Demi untuk balas dendam padaku, anak itu ikut kau libatkan. Tuan Julian, lebih baik bawa istri dan anakmu pulang. Jangan sampai mati di tempatku. Oh, anaknya di lantai 2. Julian, aku sakit. Sayang, ayo pergi. Kak Nick, kau biarkan mereka pergi begitu saja? Sekarang kita pergi ke panti asuhan Matahari. Bawa foto Selin. Lalu bawa semua anak yang mirip dengan Selin kepadaku. Baik. Kalian sudah kembali. Ada apa dengan cucuku? Siapa yang memukuli dia? Siapa? Itu... Cepat bilang. Lydia. Lydia? Bukannya dia sudah mati 4 tahun yang lalu? Julian, ada apa? Masih belum jelas. Lydia sialan. 4 tahun lalu dia kabur dengan laki-laki lain. Kenapa tidak mati saja? Mama bakal seret dia untuk minta maaf ke depan cucuku. Mama, tolong tenang dulu. Kakak, mungkin dia masih menyimpan dendam dan gak sengaja marah ke Giovin. Lepaskan. Apa? Dia memukulmu juga? Aku lihat dia sangat marah. Aku takut dia nggak sadar sama kekuatannya. Jadi aku melindungi Giovin. Aku tanya sekali lagi, benar Lydia yang memukulinya? Mama, aku tahu kau nggak menyukai Linda, tapi dia tetap mamanya Giovin. Bagaimana bisa aku belain orang luar? Papa, Giovin, kemarilah anakku. Kamu nggak apa-apa? Mama khawatir padamu. Kalau berani ngomong, ku ajar kau sampai mati. Bilang sama mama papa, siapa yang memukulmu? Cucuku, ada yang luka nggak? Ayo bilang, siapa yang mukul kamu? Itu, dia adalah perempuan yang menyulikku. Julian! Kenapa bisa Lydia menyulik kamu? Terus mukulin kau kayak gini? Karena dia lihat aku sama Julian udah jadian. Dia manfaatin momen pas aku ambilin bajunya untuk godain Julian. Mungkin dia merasa iri. Perempuan ini pasti aja dihormatin. Udah nikah 4 tahun sama keluarga kita, anak satu pun gak bisa lahir. Gak tahan kesepian, malah diam-diam main sama laki-laki lain. Julian gak bisa menyentuh dia. Biar aku yang urus. Kali ini gak akan aku biarin. Dia hidup dengan merasa tenang. Mama, bawa Giovin ke atas buat istirahat. Ayo cucuku. Oh, cucuku, ayo ikut aku. Lydia, saat kau kembali lihat apa yang terjadi. Kalau kau mau kembali ke keluarga Hartono, kau gak bisa lewati rintangan Jennifer ini. Mama, main pianonya bagus banget. Aku juga mau belajar. Kali dia, aku menemukan orang yang waktu itu ada di lelang kapal pesiar hari itu. Siapa? Salah satu pemimpin destroyer, Julian. Bisa cari tahu identitas aslinya? Belum bisa. Menghancurkan Terminator itu gak semudah itu. Aku harus pelan-pelan. Sekarang aku harus berada di sisi Selin. Selin, bolehkah aku mengajakmu belanja baju? Boleh. Ayo. Kamu suka yang mana? Yang ini. Halo, ambilkan setelan yang itu, biar anakku coba. Setiap pakaian di toko kami harganya lebih dari 30.000 RMB. Kau yakin mau coba? Bisa bayar kalau sampai kotor. Panggil manajermu ke sini. Selera yang sangat bagus. Panggilkan manajernya. Pergi saja. Kami tidak menerimamu di sini. Manajer Bian, cepat datang ke sini. Bagaimana dia kenal manajer Bian? Jangan-jangan dia nona muda dari keluarga Santoso. Kalau dia nona muda keluarga Santoso, habislah aku. Nona Lydia, jangan marah. Nona Lydia, aku beneran gak sengaja. Tadi kepalaku pusing banget, jadi gak ngenalin kamu. Aku tidak tahu kau Nona Santoso. Jangan samakan dirimu dengan orang kecil seperti Apa yang sudah kau lakukan? Manajer Bian, aku gak tahu kalau dia Nyonya Lydia.
Apa yang Lydia lakukan di sini? Usir dia dari sini. Baik. Siapa yang bilang dia nona muda keluarga Santoso? Cepat keluarkan dia. Hei, kau mempermainkanku. Orang miskin tak tahu malu. Kau nggak ada apa-apanya berpura-pura untuk jadi Nona Santoso. Begitu caramu melayani pelanggan? Memangnya kau siapa? Pelanggan itu yang beli barang baru disebut pelanggan. Kalau cuma ngintip doang namanya pengemis. Mau pergi atau enggak, atau aku panggil polisi? Lydia, cukup sudah. Justru kau yang buat putus hubungan dengan keluarga Santoso. Sekarang kau menggunakan nama Tuan Muda Santoso untuk menipu. Kau sama sekali tidak malu ya? Orang sepertimu, Linda, pantas untuk disamakan. Hari ini aku datang untuk mengambil kembali Mall Indah Permata ini. Benar-benar tidak tahu malu ya? Halo, tim keamanan. Ini Mall Indah Permata, ada yang membuat onar di sini. Bagas, kasih aku 5 menit, datangkan dia ke sini. Apa yang dia lakukan di sini? Bukankah dia sudah ambil semua saham keluarga Santoso? Dasar brengsek. Kau mau aku serahkan Mall Indah Permata kan? Baiklah. Kau bawa gadis kecil ini untuk menyinggungku kan? Hah? Kau ingin Mall Indah Permata. Baik, dengarkan aku. Itu tidak akan terjadi. Ini bukan hakmu buat mutusin. Apa-apaan ini? Form warisan dari Mama untukku. Empat tahun lalu, aku acuh tak acuh. Tapi sekarang, aku nggak bisa biarin keluarga Santoso memonopoli karya Mama. Siapa yang telepon polisi? Aku. Tidak mungkin. Ini pasti bohong. Pak polisi, coba kau lihat dia memasukkan surat wasiat. Lydia, ini negara hukum. Kau bawa barang palsu, lalu Mall Indah Permata jadi milikmu. Orang kampung tetaplah orang kampung. Dia berbohong. Kalau benar dia pemilik mall ini, besok aku lari keliling tanpa busana. Siapa yang bilang ini palsu? Siapa yang bilang ini palsu? Tidak mungkin. Pak polisi, lihat baik-baik. Kau ragukan profesionalismeku? Pokoknya harus seperti ini. Harus diperiksa dengan teliti. Sertifikat kepemilikan ini asli. Tadi kau bilang mau lari telanjang, silakan. Dasar brengsek kau ini. Kau sudah mengambil 43% saham. Sekarang kau juga mau Mall Indah Permata. Kau mau membuatku mati ya? Kau cuma menantu yang Mama nikahi. Begitu Mama meninggal, kau buru-buru menikahi selingkuhanmu. Juga memindahkan semua aset Mama ke Linda. Sekarang sebenarnya siapa yang ditindas? Kau... Tuan, pergi dari sini. Jangan sampai aku mengusirmu. Kakak, kenapa kau bikin Papa marah lagi? Jantung Papa kan gak pernah sehat. 2 hari yang lalu, dia masuk rumah sakit. Semuanya gara-gara kakak. Lydia, ayo ke sini. Siapa kau sebenarnya? Baiklah wanita sialan. 4 tahun gak bertemu kau berani melawanku. Ku hajar kau sampai mati. Berhenti. Berhenti. Julian, wanita sialan ini ngehajar Giovin habis-habisan. Kau masih mau melindungi wanita sekejam ini? Hari ini aku akan menghajarnya sampai mati. Kau memukuli Giovin. Aku bilang bukan aku. Kau percaya? Jangan dengarkan dia. Dia yang mukul. Mana mungkin dia mengaku? Julian, jangan marah-marah ke dia lagi. Aku yakin kalau dia nggak sengaja. Apa? Kau berani memukuli Giovin? Minta maaf pada mertuamu. Mertua anakku, jangan sampai marah-marah begitu. Tenang saja, meskipun kau tidak menuntut, hari ini aku bakal hajar dia. Sudah selesai? Sudah selesai belum, Kak? Seingatku, kau dulu tidak seperti ini. Kenapa sekarang kau berubah menjadi seperti ini? Sejauh yang aku tahu, kejahatan bikin onar dengan sengaja. Walaupun gak dianggap pelanggaran serius, harus tetap ditahan selama 7-15 hari. Kalau memang Mall Permata Indah ini adalah milikku, berarti kau telah membuat onar di tempatku. Mau diselesaikan gimana? Halo, Ketua? Ya, di Mall Indah Permata. Cepat datang ke sini.
Ya, di Mall Indah Permata. Cepat datang ke sini. Apa yang membuatmu sangat tertarik pada perempuan ini? Dia mantan istriku. Membuat aku malu saja. Aku benar-benar tak bisa mengharapkan apapun dari dia. Mana mungkin dia mau menolongku? Dia membenciku sampai segitunya. Aku aja yang ngira perasaannya terbalas. Lydia, kau tidak peduli saat aku dekat dengan wanita lain? Julian, siapa perempuan ini? Apa aku harus menjelaskannya kepadamu? Maaf, aku cuma peduli denganmu. Kamu kan tetap papanya Gyufin. Julian, jangan berlebihan. Jangan ikut campur urusan. Aku tahu bagaimana harus menghadapinya. Pikirkan saja jadi nyonya yang baik. Mama, harus gimana sekarang? Dasar tidak berguna. Cepat tangkap perempuan ini. Aku Nyonya Jennifer dari PJ. Macam-macam denganku, jangan harap bisa bertahan di sini lagi. Pemimpin, sedang apa kau di sini? Oh, begini ceritanya. Diam. Kalian tidak bisa bedakan mana yang benar. Salah gunakan wewenang. Tidak pantas di posisi ini lagi. Pergilah. Sekarang apa lagi? Bukannya ini salahmu? Sudah puas sekarang? Kau hanya mempermalukan dirimu sendiri. Lydia, tunggu di situ. Jadi, apa Tuan mau mampir dulu untuk minum teh? Kau? Ayo, kita pergi. Aku lanjut bawa kau lihat baju. Julian, jangan marah. Julian, apa kamu gak suka aku? Jangan sentuh aku. Aku tidak suka kotor. Benar juga, Lydia masih bisa lolos dari bahaya tanpaku. Dia tidak membutuhkanku. Memalukan rasanya. Selama bertahun-tahun sendirian di rumah, aku menunggunya pulang setiap hari. Ternyata hidupnya di luar sana begitu bahagia. Kau sedang apa di sini? Aku datang ke sini tentu saja karena aku mau. Oh, kau baru selesai mandi. Julian, kamu mau nggak mandi bareng aku? Julian, aku udah gak tahan lagi. Keluar. Aku tidak tertarik padamu. Dasar cowok lurus. Aku udah siap tanpa busana, tapi dia tetap mendangku keluar. Jangan-jangan dia suka laki-laki. Tidak mungkin. Dia kan punya mantan istri. Selidiki perempuan bernama Lydia. Nomor 1 Beihai. 10 menit untuk kemari. Nomor 1 Beihai. Itu tempat tinggalku waktu aku jadi Nyonya Santoso. Kau ninggalin aku sendirian bertahun-tahun. Sekarang kau nyuruh aku datang dan aku harus patuh. Kalau tidak keberatan soal kejadian terakhir di ruang kerja, aku juga tidak keberatan untuk datang padamu. Pas sekali waktunya. Tuan Julian, langsung saja. Kemarilah. Langsung saja. Aku nggak ada waktu untukmu. Kau pikir ini lucu? Menjebakku ke sini, memaksaku dan menginjak harga diriku. Anggap aku mainan. Apa itu prestasimu? Iya. Apa ada hal yang lebih memuaskan daripada membuat perempuan datang untuk mengemis cinta? Julian, aku gak tahu kau mau yang apa sekarang. Nikahin aku tapi gak boleh sentuh. Buang aku, terus mainin aku lagi. Apa itu sebuah hobi bagimu? Tuan Julian,
Kau nggak tahu malu. Hei, Badanmu itu lumayan juga. aku tahu kau bersemangat. Sembunyikan baik-baik. Wanita ini kelihatannya cuma pemilik perusahaan kecil. Siapa sangka ada perusahaan besar di belakangnya. Sungguh menarik. 4 tahun lalu ninggalin dia buat pria lain. Benar-benar buta. Membuang pria sebaik Julian, lalu memiliki anak dengan pria lain. 7 tahun lalu Julian jatuh cinta pada pandangan pertama. 7 tahun lalu Julian juga gabung ke organisasi Destroyer. Jangan-jangan dia cuma pakai alasan nyari Lydia supaya orang lain lihat dia punya celah. Kapan Julian datang? Julian selalu tepat waktu. 5 menit lagi pasti sampai. Oh iya, di lelang terakhir Julian suka barang nomor 109. Ada gambarnya? Barang nomor 109 ada sedikit masalah. Sekarang tidak ada informasi yang tersedia. Oh iya, cuma tersisa gambar ini. Mata ini, aku pernah melihatnya. Julian, kau sudah datang? Katakan cara tuan muda kedua bicara denganku. Julian, jangan buru-buru. Biarkan aku jelaskan dengan pelan-pelan. Aku belum pernah melihat Julian goyah. Wanita secantik dan seseksi Linda, kalau Julian tidak suka juga. Jangan-jangan Julian memang tidak suka wanita. Dengar ya. Langsung saja. Apa kata tuan muda kedua? Tuan muda kedua bilang temui dia di depan gudang nomor 23 kebun teh, baru ngobrol lebih lanjut. Bantu aku selidiki satu barang dari lelang terakhir. Nomor 109. Juliet, kau kembali. Biar aku angetin sup buatmu. Sia, kenapa Julian bau parfum? Apa dia pergi menemui Lydia? Lydia! Bukannya mau buka-buka sebentar lagi? Pas hari pembukaan, aku bakal memberimu hadiah besar. Kali dia, ada kabar. Si Terminator akan bergerak selanjutnya. Depan gudang kebun teh nomor 23. Ada kabar soal mata-mata? Tidak ada. Mata-mata rapat bersembunyi. Tidak ada jejak yang bisa ditemukan. Berita ini dirahasiakan sebaik mungkin. Kayaknya mata-mata ini punya posisi tinggi di organisasi Terminator. Oh iya, mata-mata itu meninggalkan catatan. Katakan. Grup Hartono akan mengadakan pesta lelang. Sampah gak guna juga mau coba bertindak. Aku pengen lihat kapan kau bangkrut. Halo, ini aku. Ku beri kau setengah jam. Bawa anak Lydia ke sini buatku. Gak berani? Baiklah. Jadi nyawa nenekmu sudah tak penting lagi. Paman Andre, kapan Mama selesai kerja? Tunggu sebentar, Selin. Tapi aku ingin pergi ke toilet. Apa? Baiklah, Paman Andre antar ya. Gak mau. Mama bilang laki-laki dan perempuan beda. Paman Andre itu kan laki-laki. Kau? Namamu Clarissa kan? Iya, benar. Ada apa, Tuan? Selin mau ke toilet. Tolong kau antar dia ya. Baik, saya antarkan. Halo, Nona Linda. Aku bakal bawa dia ke parkiran sekarang. Lepaskan aku! Mau lawan aku? Lydia, bukannya anakmu sudah jatuh ke tanganku? Halo, Papa angkat. Tidak guna. Aku suruh kau bawa bocah itu. Sudah lama tapi tidak ada kabar. Berani-beraninya telepon. Pergi sana. Tunggu dulu. Bocah yang kau cari udah ada di sini. Aku bakal bawa dia ke sana sekarang. Baik. Aku beri kau 10 menit. Baiklah. Cepat.
siapkan operasi untuk cucuku. Baiklah. Kali ini kau harus selesaikan tugasnya. Tenang saja. Tunggu sampai dia selamat. Aku akan ke keluarga Hartono buat menyuruh dia menikahkan. Terima kasih, Papa. Kita masih harus tunggu Jason selesai operasi dulu. Iya, baiklah. Tunggu 20 menit lagi. Jantung bocah bajingan itu bakal diambil. Saat itu, meskipun Lydia datang, tetap gak ada gunanya. Kali dia ada masalah. Selin hilang. Apa? Sudah berapa lama? 5 menit yang lalu, Selin bilang mau ke toilet. Aku suruh Clarissa mengantarnya. Tapi tenang saja, akan aku suruh orang untuk cek kamera. Gak usah cari lagi. Telepon pimpinan, langsung kerahkan tim elang. Semua orang segera pergi ke rumah sakit. Baik. Lydia itu cuma anjing keluarga Santoso. Keluargaku sudah berbaik hati. Hanya wanita yang tumbuh di tempat sampah. Apa hak dia buat ngasih itu ke aku? Dia benar-benar gak tahu diri. Tinggal 10 menit lagi. Tunggu sampai aku jadi Nyonya Hartono. Setelah itu, Lydia bukan siapa-siapa. Lydia datang. Bagus. Biarkan dia melihatnya sendiri. Jantung putri kesayangannya dicabut. Kak, aku saranin jangan buang-buang tenaga lagi. Anak kecil itu udah dibawa ke ruang operasi. Tinggal hitung waktu. Ya ampun, paling lama 5 menit lagi. Jantung anak itu akan segera dicabut. Lydia, ngapain perempuan seperti kamu sendirian di sini? Jangan mimpi bisa nolongin anak haram itu. Aku suka banget lihat kau yang gak berdaya, marah, dan kehilangan akal. Menarik sekali. Iya. Jangan dekati aku. Jangan dekati aku. Jangan. Ini orang-orang yang dikirim keluarga Wijaya buat bantu aku. Aku udah tahu keluarga Wijaya memang gak ada tandingannya. Aku jelas gak menjilat orang yang salah. Kakak, saranku, sadar diri aja deh. Dia cuma anak haram dari tempat sampah kan? Perlu banget kau sampai mau taruhan nyawa. Selama 4 tahun ini, anakku hidup menderita. Gak ada yang sayang sama dia. Setiap hari dipukuli. Semua ini gara-gara kau. Aku ada solusi. Sekarang kau sujud dan minta tolong sama aku. Kalau moodku lagi bagus, aku bakal minta tolong ke keluarga Wijaya. Setelah nanti operasinya telah selesai, kau bisa pegang jenazah Selin selama beberapa hari. Diam kau. Kau, bukannya kau dari keluarga Wijaya? Kenapa kau memukulku? Pukuli dia. Bawa dia pergi, bodoh. Ayo. Kalian sedang apa? Ini rumah sakit Jason. Kami keluarga Wijaya. Hajar mereka semua. Tuan, kalau ada urusan, tunggu sampai operasi Jason selesai. Tuan, di luar sungguh kau tidak mengerti ya? Aku bilang, tunggu sampai Jason selesai operasi. Keluar. Ini bagaimana kau bisa sampai kemari? Keamanan. Keluarga Wijaya harus mati. Kalian cuma penjilat pemimpin keris. Sudah berani so jago begini. Berani-beraninya melawan keluarga Wijaya. Kau tahu apa akibatnya kan? Kau harus bersyukur karena pisaumu belum turun. Tidak, aku bakal biarin kau tetap sadar dan lihat jantungmu dicabut. Pergi. Ini salahku. Sejak kau lahir, kau tak pernah hidup dengan layak. Lydia, cukup sudah. Kau terus coba menyakiti anakku lagi dan lagi. Mau apa kau sebenarnya? Nyawa anakmu itu nyawa, tapi nyawa anakku bukan. Anakmu itu cuma nyawa kecil.
bahkan tidak sebanding dengan jari kaki anakku. Jangan bodoh, serahkan anak itu padaku. Keluarga Wijaya tidak perlu ada lagi. Seseorang, cepat kemari. Kali dia jangan khawatir, Selin tidak dalam bahaya besar. Sadarkan dia. Dia, kau mau ngapain? Kau menindasku tak apa-apa, tapi beraninya kau menindas anakku juga. Kau nggak bisa memukulku. Oh ya? Dia, perempuan kejam sepertimu gak bakal tenang di akhirat. Julian gak bakal maafin kau. Julian, hampir saja. Sayangnya, aku bukan lagi Lydia yang 20 tahun lalu. Sekarang, gak ada yang bisa menindasku lagi. Kakak, aku mohon padamu. Ini salahku. Aku gak akan sentuh Selin lagi. Kalau aku sentuh Selin lagi, aku gak bakal tenang. Di alam sana begitu juga keluargaku. Julian, Julian, aku sakit. Julian, sakit. Kau pukul dia? Iya. Selama 4 tahun ini apa yang sudah kau lalui sampai jadi kejam seperti ini? Tidak bisakah kau sedikit lebih lemah? Mama, aku salah. Dengarkan penjelasanku. Mama, diam. Kau berani ngelawanku? Kalau gak berdiri 5 jam, jangan mimpi masuk ke dalam. Katakan. Apa? Baiklah. Berani-beraninya wanita ini masuk ke rumah sakit Jason sendirian. Jual saja dia ke Timur Tengah. Anakku, kembalikan anakku. Aku sudah cukup lemah selama 20 tahun ini. Tuan Julian mau orang yang lemah. Tapi maaf, aku nggak punya. Seseorang, bawa dia pergi. Julian! Kau kemana saja selama 4 tahun ini? Apa urusannya denganmu? Jadi apa hubunganmu dengan geng naga hitam? Julian, memangnya kau siapa? Apa hakmu ikut campur urusanku? Bukankah sudah kubilang, aku suamimu. Kau itu wanitaku. Wanitamu? Andre, antar dia pergi. Tuan Julian, silakan. Sudah pergi? Sudah. Gimana penyelidikan di Panti Asuhan Matahari? Selama 10 hari ini, aku sudah periksa setiap sudut Panti Asuhan Matahari ini. Tapi tidak ada satupun anak yang mirip dengan Selin. Oh, beberapa hari ini aku menemukan petunjuk, tapi tidak terlalu berguna. Beberapa hari yang lalu, ada barang spesial yang hilang di pelelangan. Beberapa hari yang lalu kita menyelamatkan perempuan dan anak-anak. Ada barang nomor 109, seorang gadis kecil. Para Terminator sedang mencari anak itu. Segera selidiki. Baik. Aku kesakitan. Bisa peluk aku? Tuan Julian, wanita ini patah tangan, butuh perawatan. Kau urus saja. Kalau begitu aku butuh kau untuk membantu lepaskan bajunya. Aku tidak pantas. Oh iya, aku masih pegang kartu ini. Duduk yang benar. Aku tidak bisa. Julian, ada apa? Kamu gak suka sama tatoku? Kau keluarlah dulu. Baik, Tuan Julian. Bagaimana caranya kau bisa dapat tato ini? Aku dulu kerja buat produksi Jawab baja. yang benar. Linda, aku beri kau waktu untuk memikirkan ini. Setelah itu, aku mau penjelasan yang sempurna.
Halo? Halo, Nona Muda, tukang tatonya tidak ada. Tokonya berantakan. Kami curiga dia dibawa orang lain. Oh tidak, ada yang salah. Kalau Lydia sudah beresin semuanya, gimana kalau Julian tahu kalau tatoku ini palsu? Si Lydia itu gak boleh dibiarkan. Halo, Papa. Lydia bikin masalah lagi. Apalagi yang dia lakukan? Hari ini cucu keluarga Wijaya lagi operasi. Dia pergi buat tuduh orang lagi. Bahkan kepala keluarga Wijaya juga ikut dibawa pergi. Apa? Wanita itu meremehkan semuanya. Selain itu, ada orang dari keluarga Wijaya yang nelpon. Katanya kalau Lydia nggak mau tanda tangan surat donasi anak perempuan, dia bakal hancurin keluarga Santoso kita. Pas aku datang, aku udah nyuruh dia buat nggak gitu. Kalau terus kayak gini, bakal bikin papa malu banget. Tapi dia malah bilang. Dia bilang apa? Dia bilang kalau rasa malu papa bukan urusan dia. Dan juga dia bilang kalau dia mau ngancurin keluarga Santoso kita. Dia berkhianat. Dasar pengkhianat. Dia tidak bakal berhenti sampai dia membunuhku. Pak, kita harus gimana? Barusan keluarga Wijaya dia bilang kita harus beresin ini hari ini juga. Barusan pas aku pergi buat mohon sama dia, dia juga mematahkan lenganku. Di mana Lydia sekarang? Aku sendiri yang akan menyeretnya. Aku tidak percaya dia berani memukulmu. Di mana? Kakakku dan papa bertengkar. Aku mau lihat. Aku udah tahu kalau Lydia itu nggak akan hidup tenang. Untung saja dia nggak melahirkan anak kita waktu itu. Kalau tidak, keluarga kita udah kena sial. Jadi ini rumahnya Lydia sialan itu? Iya, aku nggak tahu dia kerja sama siapa, tapi dia bisa beli villa di sini. 4 tahun lalu dia menggoda pria, tidak punya standar. Sekarang kembali lagi untuk merebut suami adiknya, membuat malu keluarga Santoso. Anak sialan seperti dia, tempatnya cuma di tempat sampah dan juga got. Lydia, sialan ini keluar sekarang. Anjing mana yang menggonggongnya kencang sekali? Brengsek, berani bicara begitu pada mamamu? Dia bukan mamaku. Lagi pula, ini adalah rumahku. Kalian tak berhak memerintahku. Kau masih berani melawanku? Pak Zhao, kalau ada yang mau dibicarakan, bicarakan saja di sini. Aku tanya padamu, waktu cucu keluarga Wijaya operasi, apa kau melaporkan? Kau masih gak nurut? Mama. Lydia, kau tahu keluarga Wijaya itu siapa kan? Kau berani melawan mereka, kau bakal buat keluarga Santoso hancur. Kamu ngerti tidak? Kalau Wijaya bangkrut, aku pasti akan merayakannya. Malas bicara denganmu. Tanda tangan sekarang juga. Tidak usah lihat-lihat, tanda tangan saja. Kalau ini tidak selesai, kita tidak bakal bisa hidup enak. Aku perlu 500 juta. Kau jual jantung anak sendiri, tapi masih gak malu minta duit. Sekarang kita harus selesaikan masalah dengan keluarga Wijaya. Bersyukurlah mereka masih belum membunuhmu. Hah? Kau? Kurang ajar. Kau gak punya hati nurani? Kau akan membuat keluarga kita hancur. Kenapa hatimu begitu keras? Selin tidak lebih dari anak haram. Dia bisa menukar jantungnya demi keluarga Wijaya. Seberapa besar dia bisa membantu keluarga Santoso? Ternyata saat mama masih hidup, kau menyuruhnya untuk bekerja. Sekarang kau mau bergantung pada jantung cucumu buat mengangkat nama keluarga? Apa ada anak sepertimu? Kau pengkhianat. Kakak, Papa sudah tua. Kenapa kau bicara seperti itu pada Papa? Linda, 2 tanganmu lumpuh? Masih kurang ya? Pas banget Julia bisa lihat sisi jahatmu. Lihat apakah dia masih suka padanya. Kakak, kumohon, tolong maafkan orang tua kita. Kalau memukulku bisa bikin kau tenang, kau pukul saja aku. Dia sialan. Kenapa kau begitu kejam? Kenapa Julia belum datang? Kenapa ini beda dari yang kupikirkan? Lydia, kau mau apa? Julian, dia tidak sengaja. Jangan salahkan dia.
Pulanglah dulu. Tapi, Julian. Ayo cepat. Linda, bantuan dari keluarga Hartono ini kau harus jaga untukku. Benar, selama ada keluarga Hartono, keluarga Wijaya gak bakal berani ngapa-ngapain kita. Aku udah tahu, ayo pergi. Andre, pergi cek Selin. Tuan Julian, kau mau balas dendam buat Nyonya Hartonomu? Lydia, berhenti membuat masalah. Masalah, Tuan Julian ini agak terlalu menganggap dirinya hebat. Kau itu wanita milik Julia. Sebelum aku bosan denganmu, kau tidak berhak marah padaku. Minggir! Kau benar-benar membuatku muak. Ini bagaimana bisa? Kau mau mati? Tato di punggungmu kenapa? Komandan, bekas luka ini bisa dihapus pakai operasi laser. Kalau kau bikin tato, pasti bakal sedikit sakit. Tidak masalah. Tato, aku mau tato ini biar aku ingat setiap jam, setiap menit. Aku nggak boleh mati. Aku harus balas dendam. Apa urusanmu? Kita buat kesepakatan. Itu Isabel. Kau tahu Isabel? Tuan Julian, kami sudah tahu hubungan Nona Lydia dan Selin. Itu semua gara-gara Linda. Di mana Isabel? Kau butuh aku buat bantu balas dendam? Apa? Tuan Julian rela bunuh istri sahnya demi orang sepertiku? Lily, bisa kasih aku waktu sedikit lagi? Linda masih berguna untukku sekarang. Lily, Julian tidak pernah memanggilku seperti itu. Julian benar bisa melakukan apa saja demi Linda. Tidak perlu. Jangan ikut campur dalam urusanku. Kalau Tuan Julian tidak ada urusan lain, lebih baik pulang saja. 1 tahun lalu panti asuhan Matahari terjadi kebakaran, membakar beberapa anak hingga tewas. Salah satunya seorang gadis berusia lebih dari 2 tahun. Anak gadis lebih dari 2 tahun? Apa itu Isabel? Tapi masalah ini disembunyikan oleh orang lain. Tidak peduli kau seberapa kuat, kau tidak bisa melawan mereka. Lalu? Buatlah kesepakatan denganku. Kau terus menjadi wanitaku, dan aku bisa memberikanmu beberapa petunjuk. Apa kau tipe seperti itu? Memelihara anjing juga harus memberinya makan, kan? Siapa kira-kira Tuan Julian ini? Kau benar-benar mengira semua wanita akan menyukaimu? Aku tidak tahu tentang yang lain, tapi aku tahu kau benar-benar suka melihatku. Kau bisa pikirkan dulu, tidak perlu buru-buru. Tapi semakin lama kau pertimbangkan, semakin berbahaya. Isabel akan... Baiklah. Halo. Tukang tato itu sudah mengaku, seperti yang kau duga. Bagaimana kita harus tangani? Selesaikan dia. Julian, apa yang baru saja kau bicarakan dengan kakakku? Apa perlu aku melaporkannya kepadamu? Bukan itu maksudku. Aku hanya khawatir padamu. Ikut aku. Akhirnya Julian mau menyentuhku. Keluarga Hartono ini, kau harus menjaganya. Ada apa antara kau dan Julian? Kenapa selama ini tidak ada perkembangan dalam perutmu? Iya, lihat saja pria seperti Julian. Susah sekali untuk dicari. Anak brengsek Yuvin itu bukan anak kandungmu. Pokoknya kau harus punya anak sendiri. Hanya itu yang bikin kau kuat di keluarga Hartono. Aku harus ambil kesempatan ini dengan baik. Julian. Jadi gini cara Julian suka ya? Julian, kau begitu buru-buru. Aduh, Julian, kau buru-buru sekali. Lanjutkan. Apa yang kau lakukan? Bagaimana bisa kau jelaskan tentang tato ini? Ini, aku cuma nambahin tato. Jelaskan. Ini dibuat berdasarkan foto yang ada di kamarmu. Aku beri waktu 30 detik. Kalau tidak bisa jawab, kemasi barang dan keluar dari keluarga Hartono. Julian, aku hanya benar-benar menyukai gambar tatonya. Kau suka atau membuat tato seperti Lydia? Julian, aku tahu kau pernah bersama kakakku. Tapi aku tetap mama dari Yuvin. Kau tidak bilang padaku, kan? Linda, kenapa kau
kau menangis. Kau membuat Kyufin terbangun. Linda, ini adalah yang terakhir kalinya. Julian, semua ini gara-gara mama sialanmu. Kalau mamamu menyusahkanku, aku bakal menyiksa anaknya. Halo, Linda, apa yang kau perintahkan sudah kulakukan. Lydia itu memang sangat keterlaluan. Beri aku waktu lagi. Siapa yang bilang Lydia itu cuma anjing keluarga Santoso? Hah? Bahkan anjing itu tidak bisa kau atur. Aku rasa kaulah yang anjing. Kau sudah menyusahkan keluarga Wijaya. Linda, dengarkan aku. Jangan sampai aku bertemu denganmu lagi. Kalau bertemu lagi akan kuhajar kau. Pak, keluarga Wijaya telepon aku lagi. Bagaimana ini? Anjing Lydia, besok bakal aku umumkan. Putuskan hubungan dengannya. Jadi keluarga Wijaya tidak bakal melawan kita. Kaning, keluarga Wijaya sialan itu setelah terakhir kali dipukul olehmu, sekarang mereka sudah gila, menyerang kita diam-diam. Kita harus kalahkan mereka semua kali ini. Kita tangkap mereka semua. Jangan pedulikan mereka. Yang penting sekarang adalah acara investasi besok malam. Nunggu untuk berantem juga cukup. Jadi, cari kesempatan untuk mereka mengajak keluarga Wijaya. Lalu sebarkanlah. Baik. Diam saja hari ini. Jangan khawatir. Aku akan duduk di sisi lain taman gantung. Jadi ini Nyonya Hartono. Wah, Nyonya Hartono benar-benar cantik. Ternyata ada istri secantik itu. Tapi, apa yang terjadi pada tanganmu? Ini gara-gara kecerobohan Kyufin anak kami. Nanti juga sembuh. Ternyata Tuan dan Nyonya Hartono sudah punya anak. Beruntung sekali. Wah, gaun prom bintang wanita Elizabeth. Linda, kamu benar-benar cantik hari ini. Ini dibelikan suamiku. Orang yang gak tahu malu, paling gak tahu malu sedunia. Pesta selevel ini dia datang tanpa tahu malu. Bukannya ini Lydia yang selalu dekat sama cowok kaya? Wanita murahan gak tahu malu, pengen tahu kenapa dia berani. Untung saja aku sudah tidak ada hubungan dengan Lydia. Sialan. Buat apa kemarin? Kenapa aku gak boleh datang? Bukankah acara lelang Hartono ini terbuka? Aku sudah kirim kabar sebelumnya. Orang yang dihubungi pasti sudah sampai. Tato itu, Lydia. Jangan-jangan orang yang dihubungi itu Lydia. Julian, kenapa kakak ada di sini? Apa tidak boleh? Tidak. Kalau aku tahu dia akan datang, aku tidak akan datang. Sekarang belum telat kalau mau pergi. Dasar, kenapa kau begini padaku? Kayaknya hubungan Linda dan Julian gak terlalu baik. Pas awal aku lihat, Julian dan istrinya sangat mesra. Tapi Julian gak menjawabnya dan dia masih berdiri di sana. Lucu sekali. Malam ini, aku harus konfirmasi identitas Jakanaga. Ada apa? Kau begitu memalukan. Kau merampas semuanya dari adikmu. Sekarang kau juga mau mencuri suaminya. Kau bukan manusia. Keluar dari sini. Bukankah Tuan Santoso sudah bilang untuk putus hubungan sepenuhnya denganku? Apa sekarang kau punya hak untuk mengkritikku? Kau bicara apa sampai senang sekali? Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kalian berdua bicara saja. Aku pergi dulu. Julian, kamu mau ngomongin apa sama kakakku? Bukan urusanmu. Kakak, aku tahu kau menyukai Julian, tapi kau nggak bisa. Sekarang Julian adalah suamiku. Tolong, jangan ganggu kami. Kyufin masih berusia 4 tahun. Kau yang nggak bisa menjaga suamimu, lalu menyalahkan aku. Ya ampun, Lydia ini sangat kurang ajar. Dia dan Linda itu saudara. Memanfaatkan suami adiknya, lalu berbicara seperti itu. Lydia, kau berani menggoda suamiku. Aku akan menghancurkanmu. Lydia, apa kau tidak tahu malu? Aku dengar waktu kuliah kau main-main sama cowok orang. Sekarang menempel pada suami adikmu, lalu berbicara seperti itu. Apa kau masih manusia? Aina, sudah hentikan. Kakak pasti punya masalahnya sendiri. Linda, kau itu terlalu baik. Kau masih cari alasan untuk membelanya? Kalau aku udah bertindak dari dulu. Julia dan aku gak ada hubungan apapun. Tolong jaga suamimu dengan baik, supaya dia gak menggangguku lagi. Tentu aku percaya kakak tidak bermaksud seperti itu. Tapi Julian bukan orang yang seperti itu.
Julian, di depan Nona Hartono, kau seharusnya tidak seperti ini. Nona Hartono? Dia bukan Nona Hartono. Lydia, semua ini gara-gara kamu. Semuanya berubah sejak kau kembali. Tidak, aku gak akan biarkan kamu mencuri barang-barangku. Julian, kamu ini bicara apa? Kita masih punya Gilvin, apa kau lupa? Julian, kau keterlaluan. Linda sudah banyak menderita ngelahirin anak buatmu. Sekarang kau malah gak terima dia. Astaga, pelakor. Yang paling menjijikan adalah dia menghancurkan keluarga orang. Bagaimana orang tuanya mengajarkan dia? Julian, jangan seperti itu. Kalau Gilvin gak punya keluarga yang utuh, dia harus gimana? Apa yang harus dia lakukan? Julian. Perhatikan identitasmu. Lydia, pelacur. Jelas-jelas Linda itu istrinya. Apa hakmu menindas dia? Demi Linda aku akan memberimu pelajaran. Demi Linda aku akan memberimu pelajaran. Kau mau menyerang istriku? Kakak, aku tahu meskipun kau selingkuh waktu masih menikah, ikut orang yang salah dan melahirkan 2 anak. Itu juga terpaksa. Tapi kakak, kau gak seharusnya mencampuri urusanku. Apa? Lydia udah nikah tapi selingkuh, terus melahirkan anak orang lain? Pengawal, cepat bawa Linda dan juga Aina pergi. Julian. Ayo cepat. Lydia, kau menghina adikmu di depan semua orang. Apa sekarang kau merasa senang? Hah? Apa kau tidak menghormatiku? Kau memaksaku tanda tangan donasi organ gara-gara keluarga Wijaya tapi gagal. Jadi bukankah kau yang memutuskan hubungan denganku? Sekarang kau tanya aku, apa aku menghormatimu? Ternyata begitu. Ayah dan anak sama saja. Bisa merawat anak kayak Lydia. Dia juga tidak jauh berbeda. Iya. Ayo. Sudah saatnya tersambung dengan Cakanaga. Apa mungkin Cakanaga itu Julian? Pak Julian, bilang aja terus terang. Jangan seperti itu. Ternyata kau membawaku ke sini gara-gara ini. Lydia, ada apa dengan tato di tubuhmu? Aku tidak perlu menjawab pertanyaanmu. Ternyata dia sudah banyak menderita di luar yang aku tidak tahu. Lily, kalau kau mau mengambil inisiatif, bisa tidak lebih lembut? Julian, seru ya? Selama kau nyaman, itu kehormatanku. Julian, kau terlalu banyak berpikir gelap. Aku gak keberatan membantumu menenangkan diri. Baiklah, terserah kau saja. Kau berpikir aku gak berani? Julian, lepaskan aku! Lepaskan kakimu! Beritahu aku, kenapa kau datang ke sesi lelang Hartono hari ini? Katakan padaku, kenapa kau datang ke sesi lelang Hartono hari ini? Tentu saja untuk kerjasama. Kerjasama? Baiklah, hibur aku. Akan kuberi penawaran keluarga Hartono. Julian, jangan berlebihan. Pria malam itu adalah Julian. Sepertinya kau kenal bekas luka ini. Julian, kalau ada lain kali, aku gak akan maafin kamu. Lydia, jangan pikir untuk ninggalin aku kali ini. Melalui diskusi para pemegang saham senior Hartono, proyek konstruksi Barat Hartono, kami memutuskan bekerja sama dengan Grup Pratama. Grup Pratama? Perusahaan ini memiliki momentum pertumbuhan paling kuat. Aku dengar pemerintah juga ingin bekerja sama. Tapi bos Grup Pratama juga sangat misterius. Tidak ada yang pernah melihatnya. Itu gak benar. Sebelum datang ke sini, aku gak terima kabar apapun. Julian cuma asal bicara. Apa dia tahu sesuatu? Mau lihat putrinya Isabel? Datang ke gudang kebun teh malam ini. Ini dikirim oleh Cakanaga. Dia di mana? Apakah ini benar? Meskipun ada jebakan, aku harus pergi. Ini satu-satunya petunjuk tentang Isabel. Apa? Barang nomor 109 adalah anak Lydia? Mungkin Julian tertarik pada anak ini
Karena dia tahu dia anak Lydia. Dia masih suka Lydia. Nona Linda, apa perlu kita bunuh? Tidak perlu. Ini adalah hadiah dari master kedua untukmu. Lagi pula, menyimpannya juga menguntungkan untukku. Halo, Julian. Aku sudah menyiapkan hadiah untukmu. Temui aku di gudang kebun teh malam ini. Anak brengsek ini benar-benar mirip sama ibunya. Kalau Julian benar-benar peduli sama Lydia dan peduli sama anak haram ini, maka Lydia dan anak haram ini gak boleh dipertahankan. Sudah ketemu barang nomor 109? Sudah, selama itu yang Julian mau, aku bisa kasih semuanya. Di mana? Julian, jangan buru-buru. Aku bilang bakal kasih, jadi aku pasti kasih. Julian, master kedua lagi sibuk hari ini, jadi nggak bisa datang. Hari ini cuma ada kita berdua. Kalau begitu beritahu master kedua, kalau dia tidak percaya padaku, temui aku biar dia percaya. Julian, sudah berapa kali kau menolakku? Apa segitunya kau membenciku? Atau Julian suka gaya seperti apa? Linda juga bisa melakukannya. Aku suka orang yang sudah melahirkan. Apakah bisa? Kalau kau mau, Linda bisa ngelahirin anak buatmu juga. Menjauhlah. Sebelum aku kasih nomor 109 ke kamu, master kedua dan aku harap Julian jawab satu pertanyaan. Katakan. Di antara banyak barang yang langka, kenapa kau hanya menyukai anak yang biasa saja ini? Apa itu karena Lydia? Kenapa Julian ada di sini juga? Apa mungkin wanita itu bagian dari cakar naga yang dihubungi oleh Julian? Kalau benar wanita itu adalah cakar naga, suruh aku datang ke sini lihat gimana dia sama Julian meresponnya. Tapi barang yang sesuai adalah Isabel. Julian, apa yang membuatnya lebih baik dari aku? Perhatikan identitasmu. Master kedua bilang padaku, kalau Julian bicara seperti itu, berarti nomor 109 gak bisa diberikan padamu. Halo, selidiki apakah Linda itu mata-mata cakar naga yang menghubungi kita? Pergilah. Jangan paksa aku melakukan ini. Julian, lakukan saja. Ternyata nomor 109 itu adalah Isabel. Sia, dia melakukannya demi Lydia. Halo, master kedua. 109 sedang dalam perjalanan. Terima kasih, master kedua. Aku tahu bahwa kamulah yang terbaik. Kalau CEO dari grup Pratama adalah kelemahan Julian, kau tahu harus berbuat apa? Isabel, itu adalah Isabel. Itu anakku. Julian, pikirkan baik-baik. Kalau kau bawa dia pergi, dia mau bawa Isabel kemana? Ke organisasi? Julian, lepaskan putriku. Julian, lepaskan putriku. Lydia, kenapa kau di sini? Pas sekali. Kalau Lydia berpikir kalau Julian yang menculik anaknya, pasti bakal ada drama yang seru. Laporkan situasi hari ini ke master kedua. Baik. Apapun yang diputuskan oleh master kedua nanti, itu semua salah kalian yang datang ke sini. Julian lari! Dia mau mencuri nomor 109. Julian, ada yang mau kau katakan lagi? Lydia, kau salah paham. Salah paham? Maksudmu kau membawa Isabel pergi buat balas dendam padaku? Julian dari The Destroyer. Kalau apa yang aku bilang itu benar, apakah bakal percaya? Julian, aku sudah menahan semua ejekanmu berulang kali. Tapi kau tahu kalau Isabel adalah hidupku. Dan kau diam-diam menyerang Isabel? Mari kita akhiri saja semuanya. Seperti malam itu, saat di kapal pesiar. Aku adalah cakar naga. Mari kita akhiri semua di antara kita. Aku adalah cakar naga. Apakah dia jujur? Atau Linda udah kebongkar di depan Julian? Aku gak ngerti apa yang kau bicarakan. Isabel, Isabelku, Mama akhirnya bisa menemukanmu. Lydia, kau masih belum paham? Kau bilang kau adalah cakar naga. Buktikan itu. Aku sudah menjadi penyamar selama 10 tahun. 5 tahun lalu Destroyer berdiri. Aku sudah ada di sana. Lelang dan pihak yang menawar dari keluarga Hartono. Semua petunjuk yang aku tinggalkan.
Aku adalah Cakarnaga. Jadi, malam itu dia muncul di kapal pesiar. Bisa jadi dia Longzhao. Kenapa kau tidak memberitahuku? Kalau kau Cakarnaga, kenapa gak bilang dari awal? Aku melihat tatomu untuk konfirmasi. Di kamar, aku pikir kau akan paham waktu melihat ini. Lydia, kau kemana saja? Aku sudah mencarimu selama 5 tahun. Kita sudah bercerai. Kenapa kau mencariku? Waktu itu kau tidak bilang apa-apa, meninggalkan surat cerai dan pergi. Aku juga bantu mencari anakmu dengan laki-laki lain. Kau utang penjelasan dengan... Malam itu kau menerbangku untuk datang ke hotel. Aku selalu berpikir bahwa itu kamu. Aku? Isabel, sabarlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Isabel, sabarlah. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Cepat naik mobil. Ayo. Dokter, gimana kondisi anakku? Kalian berdua orang tua macam apa? Anak ini kekurangan gizi parah. Tubuhnya banyak patah tulang. Sedikit lagi dia bisa meninggal. Ayo keluar, kita bicara. Gunakan obat yang terbaik. Uang bukan masalah. Dan ingat, kau cuma dokter, jadi tidak usah banyak mengkritiknya. Aku mengerti, Julian. Malam itu kau menerbangku untuk datang ke hotel. Aku selalu berpikir bahwa itu kamu. Selidiki malam itu apa yang terjadi di hotel. Orang yang malam itu pasti ayah dari anaknya. Isabel, Mama minta maaf karena gak bisa menemukanmu lebih cepat dan membuatmu menderita seperti ini. Begitu aku tahu, aku pasti akan membuat dia hancur. Lydia, ayo kita bicara. Apa yang mau kau katakan? Sial, dia memanggilku Julian lagi. Tentang identitasmu, aku akan minta petunjuk dari kapten. Kalau ada yang mau kau katakan, langsung cari kapten. Terima kasih Julian, udah bawa kami ke rumah sakit hari ini. Kalau nggak ada apa-apa lagi, aku akan menjaga Isabel. Apa itu gayamu, memakai barang terus dibuang? Apa maksudmu Julian? 5 tahun lalu aku sudah kirim orang untuk menyelidiki. Kenapa kau tidak jelaskan padaku? Jelaskan. Apa yang harus aku jelaskan padamu? Kalau kau tidak mengkhianati aku. Kalau begitu, baiklah Julian. Aku mau tanya. 5 tahun yang lalu, kau kirim aku surat cerai. Apa kau bertanya apa aku setuju atau tidak? Surat cerai apa? Kau yang memberikannya padaku. Julian, kau bilang mau bicara baik-baik. Gak ada gunanya berbohong sekarang. Oke, kalau kau lupa, aku bakal ingetin 5 tahun lalu. Setelah kau menceraikan aku, kau langsung menikah sama Linda dan menjualku ke Timur Tengah. Sekarang kau minta aku menjelaskan itu maksudnya apa? Apa? Linda menjualmu ke Timur Tengah? Ternyata kau tidak tahu. Sepertinya Mama Julian yang Julian sayang menyembunyikan banyak hal darimu. Langsung ke ruang 602 Rumah Sakit Beijing untuk melindungi Isabel. Tidak perlu. Anakku, aku yang akan melindunginya. Ayo, Lepaskan. Kau mau apa lagi? kembali padaku. Cari dia dan tanya dengan jelas. Tidak perlu. Aku yang akan mengurus Linda. Masalahmu dengan Linda, jangan seret aku ke dalamnya. Dia itu bukan Nyonya Hartono sama sekali. Apa maksudmu? Surat cerai yang kau tinggalkan buatku waktu itu, aku tidak pernah tanda tangan. Jadi Lydia, kau adalah istriku yang sebenarnya, Nyonya Hartono. Kenapa? Kenapa Julian belum pulang juga? Sudah mau jam 12. Apa mungkin dia masih bersama brengsek Lydia itu? Kayaknya hubungan Julian sama Linda itu gak terlalu baik. Tadi aku lihat Julian sama istrinya tampil mesra banget. Tapi Julian gak menjawabnya sama sekali. Dia masih sombong. Lucunya. Sialan Lydia. Sialan. Kenapa gak mati saja? Mati. Linda, sedang apa kau? Mama. Kau berani memukul Yuvin? Enggak. Aku enggak. Julian. Enggak gitu. Lydia. Kenapa Julian bawa si brengsek ini pulang? Linda, 5 tahun yang lalu, apa kau jual Lydia ke Timur Tengah? Tidak. Aku tidak melakukan itu Julian. Pasti Lydia yang ngomong itu. Brengsek. Julian, tolong. Aku benar-benar tidak melakukan hal yang kejam itu. Kau harus percaya padaku. Aku tanya lagi. Apa kau membuang anaknya Lydia? Bukan aku Julian. Itu bukan aku. Aku menghormatimu sebagai Mama Gyuvin, memberimu kesempatan berkali-kali. Tapi kau diam-diam melakukan sesuatu di belakangku. Julian, kau harus percaya padaku. Aku nggak ngelakuin apa-apa buat nyakitin kakak.
Linda, kenapa kau melihatku? Kau pikir aku yang memberitahu semua rahasia yang kau lakukan? Kakak, aku mohon padamu. Tolong bilang pada Julian untuk maafkan aku. Tolong maafkan aku. Siapa yang nangis tengah malam begini? Kau pikir orang lain gak mau tidur? Ma, Linda, kau di sini ngapain? Bagus sekali Lydia yang gak tahu malu. Biasanya kau bukan cuma godain anakku, tapi hari ini kau malah kesini menindas menantuku, memukul cucuku, kupukul kau sampai mati. Tidak ada tempat buatmu bicara di sini. Aku ini ibumu. Bisa-bisanya kau bicara seperti itu. Kecuali kau melahirkanku. Apa mama pernah membesarkan aku dan merawatku? Kau pikir aku tidak tahu apa? Kau ada hubungan dengan laki-laki lain kan? Tapi aku ini tetap ibu kandungmu. Aku masih bisa memanggilmu mama sekarang. Ini jadi kehormatan terbesar untukmu. Jadilah wanita tua yang baik, Nyonya Hartono. Pasti kau yang menghasut anakku. Sejak kau menikah di keluargaku, anakku sudah buta denganmu. Kau pelacur. Kau sudah merusak keluarga Hartono kami. Julian, kau nggak bisa bawa dia ke rumah kita. Linda, itu istrimu. Dia itu bukanlah Nyonya Hartono. Surat cerai 5 tahun yang lalu. Aku tidak pernah tanda tangan. Tidak mungkin. Jadi, Nyonya Hartono yang sah adalah Lydia. Sampah tidak berguna. Kau bahkan gak bisa beresin Lydia. Aku kasih kau 3 hari. Kalau kau gak bisa usir Lydia sialan itu, kau kemas semua barangmu dan pulang ke rumahmu. Ini salahmu Lydia. Semua ini salahmu. Lepaskan aku. 或许应该陪伴是一某人有多笃定向你奔赴，是他的光，他的梦，他的路，是他掏出仅有的温度，去温暖的幸福。 Lydia, kau tidak tahu betapa aku menyesal beberapa tahun ini karena tidak punya hati untuk melakukan itu. Kalau kau sudah muncul kali ini, meskipun aku mati, aku tidak akan biarkan kau pergi. Sialan kau Lydia, mati. Sampah tidak berguna. Kau bahkan gak bisa beresin Lydia. Aku kasih kau 3 hari. Kalau kau gak bisa usir Lydia sialan itu, kau kemas semua barangmu dan pulang ke rumahmu. Mati. Kau harus mati. Sudah berapa kali ini? Ruangan ini dulu adalah kamar pengantinku dan Julian. Tidak disangka setelah 5 tahun, tata letaknya tidak berubah. Ini aku? Julian, cepat. 总是在关键时刻清楚洞悉你的不坚定。 Cantik sekali. Lily, kau lihatlah di laci. Petisi surat cerai ini, aku tidak memberikannya padamu. Tahun itu pasti ada orang yang mengaturnya di belakang. Jadi kau mau apa? Kita kerjasama untuk mencari tahu siapa yang mengaturnya. Bagaimana kalau yang mengaturnya adalah Linda? Dia mama kandung dari anakmu. Kalau memang dia pelakunya, berarti dia tidak layak menjadi mama anakku. Lily, satu hal lagi. Tunggulah hal ini. Apapun yang terjadi, kau akan selalu jadi wanitaku. Kali dia, aku sudah selidiki wanita itu. Linda, dia bukan cakar naga, dia orang penting di bawah Master kedua dari organisasi The Destroyer. Berdasarkan tubuhnya, dia sudah tidur dengan beberapa bos bawah tanah dan mencekik mereka waktu tidur. Oke, aku tahu. Kau lagi di rumah sakit Beijing sekarang. Gimana Isabel? Isabel masih lemah, tapi dia sudah tidak dalam bahaya lagi. Oh ya, kali dia, kenapa tim elit dari keluarga Hartono ada di sini setiap saat? Apa perlu kita usir mereka? Tidak perlu dipikirkan. Jaga Isabel dan cari dengan baik. Kalau ada masalah, bilang padaku. Baik. Giovin, anak ini biasanya takut denganku. Jarang sekali cari aku duluan. Sepertinya Linda sedang menghasutnya. Giovin,
Giovin. Tunggu, ada yang salah dengannya. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Giovin. Giovin. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Julian, kau mau bawa cucuku kemana? Oh, dia lagi demam. Perempuan ini, apa kau mau menipu cucuku? Sudahlah. Yang penting sekarang kita harus pergi ke rumah sakit dulu. Kalau ketinggalan waktu perawatan yang tepat, dia bisa meninggal. Ada apa? Oh tidak, luka di punggung anak ini bisa ketahuan. Ayo bangun. Bawa segelas kopi ini kepada papamu. Setelah itu, katakan sesuatu yang baik tentang mamamu. Kalau kamu nggak bisa lakuin hal kecil ini, jadi malam ini mama akan kasih kamu daging kulit dengan tumis. Bodoh, anakmu lagi sakit. Kenapa kau berdiri di sana? Ayo ke rumah sakit. Julian, kenapa kau memukulku? Dari mana luka di punggung anak ini? Aku nggak tahu. Tidak tahu. Tadi malam kalian berdua masih bersama kan? Kenapa bisa bilang kau tidak tahu? Julian, aku adalah mama dari Giovin. Bagaimana bisa aku menyakitinya? Pasti Lydia. Dia manfaatin waktu Giovin terbangun tengah malam dan memukulnya. Pasti wanita jahat ini. Kau masih mau berbohong? Enggak, Julian. Kamu bilang aku mukul dia. Ada buktinya? Setiap kamu datang ke rumah kami, Giovin selalu ada luka di punggungnya. Kau masih bilang itu bukan kamu? Itu Lydia. Itu kamu. Hutangmu memukul cucuku belum selesai. Kakak, aku tahu kamu gak suka sama aku. Tapi Giovin kita, dia masih terlalu kecil. Gimana bisa kamu perlakukan dia kayak gitu? Kakak, kalau itu bisa membuatmu lebih tenang, kalau gitu pukul saja aku. Tolong jangan ganggu anakku. Kakak, kalau itu bisa membuatmu lebih tenang, kalau gitu pukul saja aku. Kasih dia ampun. Kasih dia ampun. Sialan ini. Selama Jennifer masih ada, jangan pernah berpikir untuk menyakiti cucuku. Kamu wanita jahat. Jangan pernah berpikir buat masuk ke keluarga Hartono seumur hidupmu. Lydia, selama aku masih mama dari Giovin, jangan pikir kau bisa melewati Nyonya Jennifer. Dokter, bagaimana keadaan cucuku? Kami sudah periksa Giovin ini. Fungsi tubuhnya tidak ada masalah. Tapi... Dokter, aku mohon, tolong selamatkan anakku. Jangan bicara. Katakan, tapi apa? Tapi melalui pemeriksaan yang teliti, ditemukan luka dan bekas luka di punggung Giovin. Tidak terbentuk sekaligus. Hah? Kenapa bisa begitu? Itu berarti Giovin telah menderita lebih dari sekali siksaan seperti itu. Siapa yang menyiksa cucuku? Siapa keluarga pasien? Keadaannya sedang kritis, Bu. Perlu donor darah. Siapa keluarga pasien? Keadaannya sedang kritis, Bu. Perlu donor darah. Itu dia. Dia adalah mamahnya. Ayo ambil darahnya. Mama, Julian, tiba-tiba aku ingat. Sepertinya aku lagi haid akhir-akhir ini. Kepalaku pusing. Julian lakukanlah transfusi darah. Biar aku yang lakukan. Setelah Giovin sembuh dari penyakitnya, kau utang penjelasan padaku. Ayo pergi. Rantaimu terlepas di saat yang krusial. Linda, Giovin bukan anakmu kan? Kakak, kau bisa melakukan apapun, tapi jangan bicara omong kosong. Luka di tubuh Giovin waktu itu, kau menuduhku. Aku tak mengungkapkannya. Sekarang kau lakukan lagi. Jennifer bukan orang pintar. Tapi apa kau pikir Julian bodoh? Jennifer bukanlah orang yang pintar. Tapi apa kau pikir Julian itu bodoh? Giovin adalah kartu terakhirku untuk tetap tinggal di keluarga Hartono. Tak peduli apapun, aku harus bertahan. Kakak, kau cemburu padaku karena melahirkan anak Julian, kan? Tidak seperti mama dari dua anak haram sepertimu. Kau bahkan tidak tahu siapa papa mereka. Kau berani memukulku? Berani kau menghina anakku lagi? Aku akan membuat sisa hidupmu tak bisa membuka mulutmu. Cucuku yang malang. Kau terlalu menderita. Wanita jahat Lydia tak menyayangi anak-anak sedikit pun. Dia hanya cemburu. Cukup. Kau masih melindunginya? Julian, bagaimana keadaanmu?
Tidak apa-apa, bajuku hanya kotor. Kenapa masih berdiri di situ? Cepat urus Gyuvin. Aku tahu, Ma. Segera lakukan tes DNA keluarga Gyuvin dan Linda. Sekarang juga. Siapa kau? Lepaskan aku. Aku mau pergi dari sini. Isabel, kau belum sembuh, tidak bisa lari-lari. Isabel, kau merasa lebih baik? Kamu siapa, Om? Aku Ommu, Om Andre. Kakak Lydia. Isabel, aku adalah mamamu. Tidak mungkin. Aku anak yatim. Aku tak punya mama. Isabel, maafkan aku. Semua ini salahku. Aku tak bisa menemukanmu lebih cepat. Membuatmu menderita begitu lama. Kau benar-benar mamaku? Benar. Kau punya saudara perempuan lagi. Namanya Selin. Kalian semua anak-anak mama. Selamat, Nona Lydia. Akhirnya kau temukan gadis kecil. Iya, aku pasti akan menebus semuanya buat mereka. Oh iya, selidiki identitas asli dari Gyuvin. Aku curiga dia bukan anak Linda. Baik. Linda, kau sudah melakukan banyak kejahatan. Selalu menghina anak-anakku. Maka aku gak keberatan membantu mama anak itu menemukan anaknya. Oh iya, selidiki identitas asli dari Gyuvin. Aku curiga dia bukan anak Linda. Baik. Jaga Gyuvin dengan baik. Aku mau beli barang buat dia. Jangan sampai ninggalin dia ya. Jangan sampai Lydia membuat masalah. Aku mengerti, Ma. Sekarang pergilah. Aku akan menjaga Gyuvin dengan baik. Oke. Kau benar-benar bikin orang jadi benci seperti mamamu. Aku... Julian, Semua luka di tubuh Gyuvin gara-garamu kan? kau salah paham. Apa hubunganmu dengan Gyuvin? Hah? Aku adalah mamanya. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Kau membuat orang jadi benci padamu seperti mamamu. Aku... Semua luka di tubuh Gyuvin gara-garamu kan? Kau salah paham. Apa hubunganmu dengan Gyuvin? Aku adalah mamanya. Aku akan memberikanmu kesempatan terakhir. Kalau aku bilang Gyuvin adalah anaknya Lydia, Julia pasti bakal membunuhku. Gyuvin, aku yang nemuin Gyuvin. Kau yang menemukan Gyuvin, ha? 4 tahun lalu, aku nemuin dia di tempat sampah. Aku benar-benar mencintaimu. Aku minta maaf. Aku terlalu sayang padamu. Aku salah, Julian. Julian. Julian, aku salah. Julian, aku salah. Julian, aku salah. Maafkan aku ya. Julian, aku salah. Bawa mereka balik ke keluarga Hartono dan urus dengan baik. Yang lain dari keluarga Hartono bakal diusir dari Pecing. Julian, ini surat identitas keluarga Tuan Muda dan apa yang terjadi 5 tahun lalu. Paman Andre, berapa lama lagi aku ketemu kakakku? Selin, jangan buru-buru. Sebentar lagi juga bertemu. Halo? Apa? Mama, kapan kakakku datang? Kenapa? Kau benar-benar ingin segera bertemu dengan dia? Aku agak gugup. Kalau dia nggak suka sama aku gimana ya? Jangan khawatir, Isabel. Aku yakin dia pasti menyukaimu. Jadi aku mau kasih boneka kain ini buat kakakku sebagai hadiah pertemuan. Kalau aku kasih ke dia, nanti Isabel nggak punya lagi. Tidak apa-apa, yang penting kakak bahagia. Aku juga jadi bahagia. Anakku ini pengertian banget sampai hatiku terharu. Maaf ya, aku pasti akan melindungimu dengan baik supaya kau bisa selalu merasa bahagia tanpa beban dan tumbuh dengan baik. Kapan kakak laki-laki itu datang menyenggukku? Gyuvin, orang tuamu di mana? Mama, apa karena kau sudah punya adik perempuan jadi kau tidak butuh aku lagi? Kenapa? Kenapa dia mirip sekali? Dia selalu panggil aku Mama. Gyuvin, papamu di mana? Papa? Papa? Kemarilah. Tidak, aku
Aku mau mama. Linda di mana? Dia nggak peduli sama anaknya. Dia bukan mamaku. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Linda mengatakan yang sebenarnya. Gyufin bukan anaknya. Pantas saja Linda menyiksanya. Anak ini seperti Selin dan Isabel. Dia sudah banyak menderita. Selama ini, kamu gak curiga? Meskipun dia bukan anak kandung Linda, tapi aku adalah ayah kandungnya. Ini, kau akan mengerti. Sayang, kau di mana? Kau. Wanita. Buka pintunya, biarkan aku keluar. Lily. Lepaskan aku. Waduh, kurang ajar. Aduh. Kau awas ya. Tunggu saja, kau berani merusak rencanaku. Bagaimana bisa? Pria malam itu adalah kamu. Lily, aku mengerti. Dari awal sampai akhir kau tidak pernah mengkhianatiku. Dan aku tidak pernah mempunyai wanita lain. Kau adalah papanya Selin dan Isabel. Lalu Gyufin anak siapa? Kakak Lydia, kami sudah menyelidiki, kami sudah menemukan. Aku menyelidiki dari Linda. Ternyata Linda tidak pernah melahirkan. Anak Linda dengan Selin dan Isabel lahir pada hari yang sama. Selain itu, Kapten juga memeriksa kamera rumah sakit 4 tahun lalu. Hari itu, Linda memanfaatkan komamu untuk diam-diam membawa bayi pergi. Kakak Lydia, kau mempunyai 3 anak. Dan anak itu ada di sampingmu. Itu Gyufin. Kakak Lydia, kau mempunyai 3 anak. Selain itu, anak itu ada di sampingmu. Itu Gyufin. Aku seharusnya sadar. Anak ini mirip sekali dengan Selin. Mama, kenapa kau menangis? Gyufin, maafkan Mama. Mama seharusnya menyadari dirimu lebih cepat. Jadi kau tak perlu menderita lebih lama. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan maafkan siapapun yang menyakitimu. Tidak akan pernah. Lima tahun yang lalu, aku nungguin kamu di rumah setiap malam. Kenapa kau nggak menyentuhku? Bukannya itu karena urusan sosial. Oh, benarkah? Aku pernah mendengar sesuatu. Waktu Julian sama Linda bersama, kamu pasti buru-buru pulang setelah kerja setiap hari. Jangan dengar omong kosong mereka. Kalau aku bilang, aku tidak menyentuhmu sebelumnya, karena aku takut kehilanganmu. Kau percaya tidak? Aku tahu awalnya kau menikah denganku karena tekanan dari masyarakat. Pertama kali aku melihatmu, aku langsung jatuh cinta. Tapi waktu itu aku tahu kau menikah denganku. Aku benar-benar senang. Aku cinta padamu. Tapi aku takut kamu bakal lari karena caraku. Julian. Lucu juga berpikir, aku melindungimu, tapi sebenarnya malah menyakitimu, menjauhimu. Penjahat bisa manfaatkan celah. Dia membuat anak-anak kita menerima penderitaan. Kalau kamu tahu kamu berhutang, kamu harus siap-siap untuk hari-hari yang akan datang. Kamu harus mengembalikan semuanya. Tentu saja. Sekarang master kedua curiga denganku. Tunggu sampai aku selesaikan ini. Aku akan memberimu pernikahan yang megah. Aku beritahu seluruh dunia kalau Lydia adalah wanitaku.